hasil dari pekerjaan kami. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu Ya, sudah. dari screen saya? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosi jenjang SMA dan SMK. Baik, di sini seperti biasa ada sedikit kata mutiara yang saya ambil dari LMS. Hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Ini dari Helen Keller, beliau seorang penulis. Lanjut, Ibu Bapak fasilitator, Pak Ikhwan, Ibu Dina, dan Ibu Feni. Lalu kami menyebut kelompok kami adalah kelompok Tagar, Taufik, Ganjar, dan Ramdhani. Jadi ada Tagar di sini. Mudah-mudahan Tagar ini menjadi sebuah kelompok yang solid dan kokoh, terpercaya ya, Ibu dan Bapak. Selanjutnya karena tadi sudah dijelaskan banyak hal, mulai dari ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Jadi mungkin di kelompok kami tidak usah kembali dijelaskan tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kami langsung kepada ide implementasinya. Baik, yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi bentuk implementasinya adalah pengajaran eksplisit, kegiatannya adalah latihan bernafas dengan sadar atau mindful breathing dengan metode stop, take a breath, observe, and process. Jadi untuk murid ya, biasanya itu di awal guru meminta murid menghentikan sejak semua aktivitas, lalu meminta mereka untuk menarik nafas dalam-dalam dari hidung, kemudian melepaskannya pelan-pelan dari mulut, mengulangan 3-5 kali sampai murid-murid benar-benar merasa rileks dan mencapai kesadaran penuh. Sebetulnya ini bisa dilakukan di awal jam atau tak ngantuk atau merasa bosan gitu ya, atau merasa lelah gitu. Deskripsi tambahannya adalah yang terlibatnya guru dan murid, tempatnya di tempat pembelajaran, di kelas, di lab, di bengkel. Nah, karena kami di SMA dan SMK, jadi tidak selalu pembelajaran itu di kelas, kadang di lab, kadang di bengkel gitu ya untuk yang SMK, atau di tempat-tempat pembelajaran lainnya. Waktu sebelum memulai pembelajaran atau misalkan pada pembelajaran, durasi cukup 5 menit. Selanjutnya, bentar Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keterampilan relasi. Nah, untuk bentuk implementasinya adalah integrasi praktik, mengajar guru, dan kurikulum akademik. Mungkin tadi berbeda dengan Pak Ganjar ya, yang mungkin ada statement saya bukan bagian dari manajemen, jadi produknya ya atau misalkan kegiatannya yang bisa saya lakukan. Namun saya rasa walaupun kami tidak dalam jajaran manajemen, bentuk-bentuk aktivitas yang bisa mungkin kami lakukan, khususnya bisa berkolaborasi, ini bisa diterapkan karena mungkin kita sebagai guru penggerak, walaupun misalkan bukan jajaran manajemen, sebisa mungkin kita untuk yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya global ya, melibatkan banyak orang. Nah, untuk keterampilan berrelasi ini yang ketiga ya, punten. Minta fotonya lewat nih. Ya, ini manajemen diri ya. Manajemen diri dulu. Mohon maaf tadi kelewat. Yang kedua adalah manajemen diri. Bentuk implementasinya adalah integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Kegiatannya adalah membuat jurnal diri untuk mengenali diri atau memantau perkembangan diri. Nah, deskripsi kegiatannya adalah meminta siswa menggambar atau menulis perasaan dan pemikiran mereka, menjelaskan tujuan jurnal harian dan tata cara pengisian, melakukan evaluasi dan refleksi, murid diajak untuk menetapkan sebuah tujuan pribadi, baik tujuan akademis, mungkin kalau di jenjang
SD atau TK tadi ada lingkaran emosional. Nah, untuk di jenjang SMA ini karena mungkin pemikirannya sudah lebih dewasa, jadi kami meminta siswa untuk menuliskan perasaan atau menggambarkan. Kadang ada siswa yang tidak mahir untuk menulis, hanya menggambarkan saja, bisa menggambarkan emosi, bisa menggambarkan apa yang mereka sedang rasakan atau pikirkan. Nah, kemudian bisa menceritakannya. Deskripsinya adalah yang terlibat adalah guru dan murid, tempatnya di tempat pembelajaran, waktunya di awal tahun ajaran atau di setiap awal pembelajaran. Nah, perbedaannya adalah di awal tahun pembelajaran ini kita bisa memantau apa sih yang mereka inginkan atau apa tujuan mereka, atau misalkan ketika 1 tahun 2 tahun atau sampai 5 tahun ke depan apa yang akan mereka capai seperti itu. Lalu di setiap pembelajaran ini perasaan atau pemikiran dituliskan dalam jurnal. Jadi mungkin seperti buku diary gitu ya, buku diary atau diary di setiap pembelajaran di awal pembelajarannya. Durasinya 5 menit, kebutuhannya ya buku jurnal atau dokumen digital. Maksudnya dokumen digital ini sebuah pilihan, baik kalaupun misalkan tidak menggunakan buku jurnal, itu sekarang ada jurnal-jurnal digital karena takutnya bukunya hilang atau tidak terbawa. Nah, ini bisa di Google Form atau misalkan di platform-platform digital lainnya. Selanjutnya setelah manajemen diri itu ada manajemen diri, lalu ada kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial di sini penciptaan iklim, kelas, dan budaya sekolah melalui program kegiatan Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, dan Silih Wawangi. Hal ini disesuaikan dengan program yang mungkin kemarin juga pernah bisa ikuti yang berkaitan dengan Jabar Masagi, ya, meningkatkan kesadaran sosial. Ibu sebentar. Untuk meningkatkan kesadaran sosial antar siswa. Deskripsi kegiatannya adalah ada beberapa kegiatan seperti misalkan kegiatan akademik, kegiatan sosial, dan kegiatan komunikasi. Dalam kegiatan akademik ini para siswa bisa saling berbagi ilmu dan pengalamannya. Jadi seperti persebaya seperti itu. Lalu kemudian di bagian sosialnya dengan cara saling berbagi rezeki. Ini bisa dengan misalkan siswa yang sudah lulus, yang sudah menjadi alumni, bisa mewariskan atau memberikan pakaiannya, seragamnya, buku-bukunya atau buku bacaannya maksudnya kepada adik-adik kelasnya gitu. Lalu dari segi komunikasi dengan cara membantu jika ada kesulitan berkomunikasi antara murid dengan guru atau pihak sekolah. Contoh misalkan di kelas 10 masih malu-malu, mungkin bisa meminta bantuan kakak kelasnya di kelas 11 atau misalkan kelas 12 untuk berkomunikasi antar murid ataupun dengan guru. Yang terlibat seluruh warga sekolah, tempatnya di lingkungan sekolah, waktu dan durasinya tidak terbatas selama masih bernapas. Nah, maksudnya kenapa sih ini tidak terbatas dan selama masih bernapas? Jadi mungkin ketika sudah jadi alumni pun ini masih bisa gitu berbagi ilmu, berbagi pengalaman, misalkan dalam bagian akademik, misalkan ketika sudah jadi alumni diterima di PTN negeri atau misalkan bekerja di perusahaan-perusahaan yang benefit seperti itu, ya. Dan kebutuhannya adalah jurnal pribadi siswa. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan kepada Pak Taufik atau Pak Ganjar Wargani Malas. Ya, terima kasih. Saya dulu. Terima kasih Pak Ramdhani untuk kesempatannya. Untuk KS berikutnya adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasinya udah Pak, kesadaran sosialnya udah. Yang selanjutnya ini. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Bentuk implementasinya integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, kegiatan panitia kegiatan peringatan hari besar untuk melatih kemampuan berorganisasi dan rasa tanggung jawab. Deskripsi kegiatan memberikan tanggung jawab dan amanah kepada siswa untuk menjadi panitia penyelenggaraan peringatan hari besar di lingkungan sekolah. Dapat dilakukan berkelompok, per kelas atau tingkatan atau kolaborasi antar siswa. Maksudnya memang ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, diupayakan atau diutamakan semua kepanitiaan itu melibatkan siswa. Guru mungkin di sini hanya sebagai fasilitator, baik itu dari kesiswaan dan lain sebagainya. OSIS bisa dioptimalkan atau ekstrakurikuler yang lain yang bisa dioptimalkan.
Adapun deskripsi tambahannya yang terlibat guru, siswa, manajemen. Tempatnya di dalam lingkungan sekolah, waktu, hari besar, durasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya ya sarana dan prasarana serta pendanaan tentunya. Ya, iya. Kemudian ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah, yaitu menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Adapun penjelasan lebih lanjut insya Allah akan disampaikan oleh Pak Topik. Mangga kepada Pak Topik saya persilahkan. Baik, Ibu Bapak, yang selanjutnya adalah menjadi teladan. KSE yang dikembangkan, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan penguatannya, guru menampilkan profesionalitas dengan hadir tepat waktu, aktif dalam kegiatan sekolah, aktif dalam kegiatan pengembangan diri di luar lingkungan sekolah, dan deskripsi tambahannya yang terlibat guru, rekan sejawat, komunitas profesi. Tempatnya bisa di dalam atau di luar sekolah, waktunya di hari efektif, durasinya disesuaikan dengan kegiatan, kebutuhan, kegiatan, dan sebagainya. Next, Pak. Kemudian belajar KSE yang dikembangkannya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. Deskripsi kegiatan penguatannya mengikuti pelatihan atau webinar untuk meningkatkan kompetensi dan menambah ilmu pengetahuan, berkolaborasi dalam pembelajaran bersama rekan sejawat, melakukan refleksi diri dalam setiap aktivitas pembelajaran. Deskripsi tambahan yang terlibatnya guru, rekan sejawat, komunitas profesi. Tempatnya di dalam luar sekolah. Waktunya tentatif. Durasi disesuaikan dengan kegiatan, kemudian kebutuhan perangkat dan media pembelajaran, dan SPPD. Kemudian yang berkolaborasi, KSE yang dikembangkannya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Definisi kegiatan penguatannya, kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yang berkolaborasi dengan mata pelajaran. Deskripsi tambahannya yang terlibatnya sama, yaitu guru, rekan sejawat, murid. Tempatnya bisa di dalam dan di luar sekolah, waktunya tentatif, durasi disesuaikan dengan kegiatan, kebutuhan perangkat dan media pembelajaran. Baik, itulah yang kami sampaikan dari kelompok Tagar. Semoga tidak memuaskan Ibu dan Bapak. Ya, selanjutnya silakan Pak Ramdhani untuk bisa memuaskan. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Pak Ganjar dan Pak Taufik. Jadi Bapak Ibu, itu adalah sekilas dari presentasi di kelompok kami. Di sini sudah ada 2 orang yang raisen, ada Bu Wiwin dan Bu Leni. Mangga kepada Bu Wiwin, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, langsung saja. Terima kasih Pak Ramdhani atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan mengenai kesadaran sosial, di sana itu ada deskripsi bagian, yaitu di sananya contohnya itu dengan cara saling berbagi rezeki. Nah, ya, bentuk seperti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak di sini, Pak Opik, Pak Ramdhani, dan Pak Ganjar Swargani, yaitu ketika di SMK atau di SMA, ini bisa menjadi praktik baik nanti di SMP ya, karena di sini ada contoh yaitu tadi saling berbagi rezeki. Mungkin praktik baik seperti apa yang pernah dilakukannya, itu saja mungkin. Oke, langsung dijawab saja dulu ya, Bu Win. Jadi untuk berbagi rezeki tadi seperti misalkan contoh kecilnya itu ada, kita bisa coba dengan Jumat berbagi. Nah, Jumat berbaginya. Lalu dari mana misalkan pendanaannya? Seperti misalkan setiap hari di tiap kelas ada canceling 500 sehari misalkan gitu. 500 sehari atau misalkan 1000 sehari. Nah, dari hasil pengumpulannya di setiap minggu itu bisa kita donasikan, baik itu ataupun misalkan
dibalikan makanan untuk berbagi kepada keluarga atau misalkan berbagi kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berbagi rezeki itu tadi kan tidak terbatas itu ya, kapanpun dan dimanapun. Seperti misalkan ketika sudah lulus menjadi alumni, nah, ada program warisan misalkan. Warisan apa? Warisan buku atau warisan seragam atau warisan misalkan sepatu. Nah, berbagi rezekinya mungkin dari yang pernah saya alami waktu SMA itu ada dulu itu program 100 ya, ada program sekarang masih 100 itu masih lumayan lah, lumayan besar. Kalau sekarang mungkin bisa bertambah nominalnya misalkan jadi program 500. Nah itu bisa menjadi praktik baik untuk berbagi rezekinya. Maka untuk Pak Ganjar dan Pak Taufik barangkali ada penambahan. Baik. Boleh saya menambahkan Pak Ramdhani? Silakan. Kalau di SMK itu banyak alumni yang sudah mulai mandiri, punya perusahaan ya, atau punya bengkel. Nah, biasanya dia datang ke sekolah minta siswa yang duafa atau siswa yang tidak mampu. Nah itu biasanya dia rutin, apa yang bisa diberikan oleh kita. Mereka nanya, apa yang bisa kami berikan kepada siswa tersebut. Apakah nanti ongkosnya atau apanya. Nanti si alumni-alumni yang udah sukses itu berbagi lewat, misalnya lewat Hubin atau lewat siapa gitu kan, sehingga terbantu gitu Bu Wiwin. Jadi memang besar kecilnya itu disesuaikan dengan kemampuan si perusahaan tersebut. Atau juga menciptakan pola anak asuh ya. Jadi anak-anak tertentu yang memang berpotensi bagus kemudian miskin itu menjadi anak asuh dari seniornya yang sudah lulus itu. Saya rasa itu yang terjadi di SMK kalau di SMK. Terima kasih Pak Ramdhani. Atur nuhun Pak Opik, mangga. Pak Ganjar barangkali ada tambahan? Cukup sepertinya Pak. Oke, bagaimana Bu Wiwin? Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Iya, terima kasih Pak. Udah cukup. Atur nuhun Bu Wiwin atas umpan baliknya. Saya langsung kepada Ibu Leni, mangga Ibu Leni. Iya, terima kasih Pak Ramdhani. Ini yang membuat saya tertarik di presentasi yang tadi itu mengenai di bagian KSE kesadaran diri. Sebenarnya ini saya hanya ingin ini saja ya, ingin bertanya tentang masalah mindfulness yang stop itu. Nah, kebetulan kemarin itu saya coba praktikkan ya Pak yang mindfulness stop ini dengan anak itu diajak untuk menarik nafas, kemudian ini dengan maksud itu ya untuk anak biar siap untuk belajar, tapi malah anak itu tertawa-tawa gitu. Jadi saya terus bertanya salah saya di mana gitu ya. Nah terus yang kedua di kelas berikutnya saya coba lagi teknik stop itu dengan mendengarkan musik yang yang halus gitu ya, yang tenang sambil saya kuatkan kata-kata itu. Anak-anak malah Bu jadi ngantuk, malah seperti itu gitu ya. Nah karena itu mumpung tadi di kelompok Pak Ramdhani itu disampaikan teknik stop juga, saya jadi ingin tahu mungkin di antara Pak Taufik, Pak Ganjar sama Pak Ramdhani sudah pernah melakukan dan hasilnya berhasil gitu ya. Jadi saya bisa menarik pengalaman dan pembelajaran kalau sama nggak tekniknya seperti itu gitu, dan hasilnya sama tidak dengan yang saya alami pada murid-murid saya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni. Jadi tadi tentang teknik mindfulness ya, anak-anak ada yang tertawa, ada juga yang malah mengantuk. Nah sebetulnya mindfulness ini tujuannya adalah untuk merasakan apa yang dirasakan. Jadi kita bangun kesepakatan awal dulu, kita bangun kesadaran mereka dan mungkin bisa seperti yang menyentuh hatinya lah, karena jika kita membawakannya anak-anak dengan ya kadang-kadang kalau misalkan guru yang suka bercanda gitu ya, ketika membawakan metode stop ini malah ditertawakan. Betul, saya pun ketika membawakan teknik stop ini pernah malah jadi ketawa juga gitu awalnya Pak. Nah ini teh
heureuy atau apa gitu, bercanda atau tidak. Nah gitu ya. Nah, kalau mungkin bisa dicoba dengan yang pertama adalah mereka menutup mata terlebih dahulu gitu. Tutup matanya, heningkan sejenak dulu, konsentrasi dulu. Jangan langsung kepada tekniknya. Jadi misalkan biarkan dulu mereka relax dulu, terus memejamkan mata, tapi tetap konsentrasi dengan suara yang diberikan atau misalkan suara yang didengar. Tetap menutup mata, tapi tetap konsentrasi dengan suara yang didengar. Nah, kemudian barulah kita pandu mereka untuk tarik nafas sambil membayangkan hal-hal yang menurut mereka misalkan yang sedang dirasakan, apakah itu sedang sedih, apakah itu sedang gembira, ataupun misalkan apa yang tubuh mereka rasakan. Nah, kita lihat tubuh kalian tuh apa yang dirasakan oleh tubuh. Misalkan kalau lagi lelah gitu kan, istirahatkan dulu pikirannya, istirahatkan dulu otaknya. Kalau ada yang lagi marah gitu, istirahatkan dulu hatinya seperti itu. Makanya tetap konsentrasi dengan apa yang dibacakan atau apa yang didengarkan. Jadi kalau misalkan anak tetap membuka mata, saling melihat, malah jadi melihat teman wajahnya juga jadi malah ketawa juga gitu. Nah, jadi usahakan untuk tetap memejamkan mata, tapi tetap berkonsentrasi seperti itu. Mungkin itu dari pengalaman saya. Mungkin mangga Pak Ganjar atau Pak Topik yang pernah melakukan hal yang serupa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ikut menambahkan Pak Ramdhani ya. Terima kasih Bu Leni untuk masukannya. Memang untuk di kelas saya, penggunaan sistem stop ini adalah untuk mengembalikan konsentrasi siswa. Kenapa? Karena memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bengkel itu kebanyakan Bu aktivitasnya memang kebanyakannya setelah duhur. Setelah duhur itu anak-anak SMK di saya itu luar biasa karena memang dari pagi sampai siang tiap ada kesempatan pergantian guru pasti main bola. Dan kalau misalnya kita tidak stop, maka itu dalam kondisi fisik lelah, capek dan lain sebagainya, langsung masuk ke materi, pasti tidak akan mungkin bisa konsentrasi. Sehingga sebetulnya teknik ini saya gunakan sebetulnya hanya untuk mengembalikan posisi konsentrasi anak dan juga merilekkan tubuh mereka yang memang sudah aktif seharian. Dan ditambah juga memang kondisi yang luar biasa di sore hari kan saya ngajar juga sampai terakhir maksimal sampai dengan pukul 17 ya. Jadi kalaupun misalnya kita tetap tidak melakukan itu beresiko anak-anak kadang-kadang wah mabur kemana-mana. Apalagi kalau di bengkel. Di bengkel itu anak-anak ada yang semangat, ada yang malas, ada yang lain-lain. Kalau kita tidak kumpulkan dulu, kita tidak stop dulu semua aktivitasnya, mungkin mereka tidak akan fokus dengan apa yang akan kita bahas di pelajaran itu. Mereka akan asik dengan sendiri-sendirinya. Karena apa? Karena biasanya anak-anak di saya itu ketika akan belajar praktek, mereka sudah punya konsep masing-masing dengan dirinya. Karena mereka membawa masalah dari rumahnya. Saya ada masalah di motor ininya, ada masalah di motor tetangganya, di motor keluarganya dan sebagainya. Kalau kita tidak fokuskan semuanya dulu, biasanya jadi kemana-mana untuk materinya begitu Bu. Itu mungkin pengalaman di saya Bu Len ya. Tapi ini pun juga tidak bisa dilakukan dalam waktu lama. Ini hanya bisa dilakukan maksimal paling lama 5 menit lah Bu. Karena kalau lebih lama dari itu efeknya Bu. Karena semakin rileks atau terlalu rileks malah mereka jadi lemes, malas tidur akhirnya Bu. Nah itulah mungkin pengalamannya ya. Itu mungkin terima kasih Pak Ramdhani. Atur nuhun Pak Ganjar. Tapi ada tambahan atau masukan lagi? Ya, tadi udah jelas dari Pak Ganjar ya Bu. Kalau terlalu lama itu menjadi lemes ya. Jadi tidur siswanya gitu. Jadi Bu Leni mau mana gitu. Mau siswanya aktif atau siswanya tidur. Kalau mau tidur lebih lama lagi. Insya Allah itu tibra anak-anaknya Bu. Terima kasih Bu Leni. Mungkin begitu saja Bu Leni. Mudah-mudahan jangan menyerah untuk tetap berpraktik, terus dicoba walaupun sama masih tahap pembelajaran untuk metode stop ini. Mungkin tadi ada Bu Haryanti, ada resen, apakah ada yang ingin disampaikan? Mangga silakan. Paling tadi Pak, saya tertarik dengan jurnal ya. Itu tuh pas waktu manajemen diri bukan ya Pak ya? Bagaimana menerapkan jurnal tersebut khususnya di tingkat SMA atau SMK ini gitu ya Pak ya? Apakah di situ bisa menampilkan KSE gitu ya secara personal jadi lebih detail lagi, kemudian implementasinya seperti apa?
Jadi apakah ada evaluasi harian atau mingguan gitu, terus nanti seperti apa ya penyelesaiannya gitu mungkin Pak. Mangga, hatur nuhun Ibu Haryanti. Saya coba rangkum dulu pertanyaannya. Jadi bagaimana menerapkan jurnal harian siswa, implementasinya, lalu bagaimana tindak lanjut dari jurnal tersebut. Mangga Pak Ganjar sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Ramdhani. Betul saya menyampaikan terlebih dahulu, mungkin nanti boleh dilengkapi oleh Pak Opik dan juga Pak Ramdhani ya. Biasanya kalau misalnya jurnal ini saya terapkan Bu di awal pembelajaran. Kenapa? Karena memang saya ingin tahu di SMK saya itu, saya buka lagi ya, bahwasannya anak itu ada bermacam-macam motivasi untuk masuk ke jurusan saya, terutama di TSM ya. Itu ada yang memang betul-betul dia pengen masuk jurusan situ, ada yang karena orang tuanya, ada yang karena memang asal sekolah aja, yang penting dapat dapat ijazah dan lain sebagainya. Sehingga ketika motivasinya berbeda, maka cara belajarnya pun juga sangat berbeda. Oleh karena itu, jurnal ini saya gunakan di awal tahun. Saya biasanya meminta kepada semua siswa itu untuk menuliskan tujuan mereka mengikuti pembelajaran saya minimal. Pembelajaran saya misalnya kelistrikan sepeda motor, apa yang ingin mereka ketahui tentang kelistrikan itu untuk 1 tahun ke depan, dengan targetannya seperti apa. Nah, itu biasanya mereka langsung tuliskan. Kenapa harus dituliskan? Karena di filosofi kewirausahaan di saya gitu Bu ya, bahwasanya perbedaan antara hayalan dengan impian itu beda tipis. Kalau hayalan itu sesuatu yang mungkin hari ini pengen, besok mungkin jadi tidak. Tapi kalau misalnya impian dan harus kita tuliskan, maka ketika sudah dituliskan, mereka akan mengingatnya selalu, oh saya ada tujuan di pelajaran ini pengen mencapai A, B, C, dan D. Sehingga kita setiap akan memulai pembelajaran, kita ingatkan kembali bahwasanya kalian punya mimpi nih. Hasil dari pembelajaran dengan Bapak ini adalah A, B, C, D. Silahkan kalian tuliskan kembali sudah sejauh mana sampai dengan pertemuan sekarang ini tujuan kalian tercapai. Berapa persenkah yang sudah bisa kalian dapatkan? Kira-kira untuk kedepannya sampai mencapai 100% itu harus bagaimana? Nah, evaluasinya memang tidak saya runut satu persatu. Karena saya bentukan itu sebetulnya hanya untuk mengingat-ingat kembali, memotivasi kembali, menggugah kembali semangat mereka untuk terus belajar gitu Bu. Itu sebetulnya untuk yang pernah saya lakukan, atau memang yang selalu saya lakukan seperti itu, sehingga motivasinya tetap terjaga untuk mengikuti pembelajaran di saya. Nah, adapun ketika misalnya kemarin itu ada masukan juga dari Pak Ramdhani, kata Pak Ramdhani, bagaimana Pak kalau misalnya dievaluasi juga, bahwasanya jurnal itu kita buka, kemudian kita bahas bersama dengan orang tua dan lain sebagainya. Memang itu belum pernah saya lakukan, karena memang ada beberapa hal terkait dengan kondisinya. Apakah memang jurnal itu mereka ada yang mau terbuka, ada juga yang memang posisinya tidak tidak mau disampaikan kepada orang lain, karena kalau sampai kepada orang lain itu bisa jadi diejek dan lain sebagainya. Apalagi di SMK ya, di SMK itu udah sensitif sekali kalau sampai masalah pribadi sampai ke yang lain atau bocor begitu ya. Tapi tetap itu harus saya ingatkan, tetap saya evaluasi, tapi evaluasinya mungkin bentuknya secara umum gitu Bu, seperti itu. Itu mungkin dari penjelasan atau yang pernah saya lakukan. Mungkin ada tambahan dari Pak Taufik atau Pak Ramdhani. Baik, hatur nuhun Pak Ganjar. Jadi itu Bu Haryanti untuk tindak lanjutnya dari jurnal. Nah, selain daripada dengan orang tua, si jurnal ini juga bisa kita komunikasikan dengan guru BK gitu kan. Ketika anak-anak menuliskan jurnal perasaan sehari-hari gitu ya. Jadi kita bisa melihat grafik gitu. Grafik, maksudnya grafik di sini adalah hari ini apa, besoknya apa, terus misalkan di hari ini apa. Khususnya misalkan dalam pembelajaran, karena kan pembelajaran kita mungkin tidak setiap hari ya, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali misalkan. Kebetulan kalau saya 4 JP, jadi seminggu 2 kali, mungkin dari 1 minggu sekali aja untuk menuliskan jurnalnya. Nah, ketika dalam 1 minggu ada 1 jurnal dan berarti ada 4 jurnal yang dituliskan dalam 1 bulan itu, ya kita bisa komunikasikan juga dengan anaknya, atau kalau misalkan ya yang bahagia mungkin ya itu kita ikut bersyukur gitu ya. Nah ini yang terkadang yang terkendala, banyak yang kesulitan, banyak yang punya perasaan, ada yang mungkin di kelasnya dibully, apa segala macam ya. Itu bisa kita komunikasikan kan. Jurnal tersebut jangan sampai, ya betul tadi kata Pak Ganjar Sorgani, jangan sampai jatuh atau terbaca oleh murid yang lain seperti itu. Jadi hanya
murid dan kita yang tahu seperti itu, karena itu memang benar-benar bersifat privasi gitu saja. Semoga topik kalau ada tambahan. Ya, kalau saya selalu bilang ke anak-anak, catat apa yang kamu kerjakan, kemudian kerjakan apa yang kamu catat. Bisa banget. Jadi itu lakukan. Terus kedua, kalau ada anak yang bersedih, saya bilang agar kamu tidak banyak bersedih, kurangi sedikit kebahagiaanmu, ya. Jangan sampai terlalu bahagia. Kalau terlalu bahagia nanti sedihnya kebanyakan juga. Gitu. Jadi hiduplah di zona-zona netral, ya. Biasa-biasa aja lah. Gak usah hidup di level orang lain. Kalau kamu mampunya segini ya udah segini. Gitu ya. Juga saya juga sering bilang ke anak-anak, jangan coba kamu bandingkan, kaitkan kamu dengan kawan kamu yang lain. Yang ini bawa motor, Pak, yang ini bawa mobil. Nggak usah. Kamu kalau level kamu di sini ya udah di sana gitu kan. Karena kalau kamu kaitkan dengan ada orang lain, nanti kamu hidupnya banyak yang bersedih. Nah, karena SMK itu singkatan ya Pak ya, sekolah menengah ke bawah ya. Kebanyakan itu beda dengan SMA gitu kan. Kalau SMA sekolah menengah ke atas, kalau SMK sekolah menengah ke bawah gitu ya. Banyakannya yang curhat kesusahan gitu ya. Makanya ya gurunya harus happy gitu ya. Dalam keadaan pas-pasan gitu. Saya itu aja Bu Heranti. Terima kasih. Bu Heranti kan SMK juga ya? Lupa. Terima kasih. Pemaparannya luar biasa, nanti diterapkan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sebetulnya tadi ada yang mohon maaf, barangkali saya terlewatkan untuk yang keterampilan berelasi itu tadi sudah jelaskan atau belum ya sedikit, maksudnya Kewirausahaan, kelip yang sedikit. keterampilan relasi. Belum Pak, belum, sebentar aja Mas. Belum ya, sebentar ya Bapak Ibu, sebentar 1 menit lah. Jadi untuk yang keterampilan berelasi, jadi tetap integrasi praktek, mengajar, guru, dan kurikulum akademik kegiatan programnya untuk di SMA atau SMK ini adalah program kewirausahaan untuk meningkatkan relasi dan koneksi di dalam maupun di luar sekolah. Jadi kita mengajak murid-murid kita, baik itu secara individu atau berkelompok, membuat sebuah produk atau jasa unggulan. Jadi kalau misalkan di SMK bisa buka jasa atau misalkan bisa bikin produk, dan di SMA juga bisa bikin produk yang hasilnya diniagakan di lingkungan sekolah atau di luar sekolah dalam berbagai media promosi, baik itu secara daring ataupun misalkan luring. Nah, ini bisa menjadi sebuah keterampilan berelasi anak-anak, membangun koneksi, membangun relasi baik di dalam ataupun di luar. Bagaimana mempromosikan hasil jasa atau produk mereka yang terlibat. Ini tim SPW, sekolah pencetak wirausaha, guru, siswa, manajemen, tempatnya di dalam dan di luar sekolah, durasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhannya itu produk dan media pemasaran. Dari produk ini dari mulai yang modalnya, bagaimana siapa penanggung jawabnya, gitu kan, pengelola keuangannya, dan pasti media pemasarannya. Mungkin itu ya, mohon maaf Bapak dan Ibu tadi terlewatkan. Baik, barangkali ada lagi yang akan disampaikan. Jika tidak ada, mengingat waktu durasi yang sudah hampir habis, saya kembalikan kepada Pak Hikwan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Sekian dari Tagar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.